Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Varigata Mewah. Di kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana caranya bagi Anda yang keuangannya terbatas tapi bisa membeli tanaman hias yang super mewah dengan harga yang super murah. Oleh sebab itu, Anda wajib mengikuti video ini dari awal sampai akhir, karena Anda nggak tahu di menit keberapa tips yang paling bombastis yang bisa Anda manfaatkan agar Anda bisa memiliki tanaman hias super mewah dengan harga super murah. Sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Varigata Mewah ini agar Anda selalu dapat update materi dan pengetahuan seputar dunia tanaman hias. Oke, kita akan masuk ya, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan harga super murah untuk tanaman yang super mewah seperti ini ya. Ini ada tanaman-tanaman Monstera Holland Variegata ya. Habis itu ada juga Domesticum Variegata, ada juga Florida Beauty Variegata dan lain sebagainya. Misalnya untuk tanaman Monstera Holland Variegata, kalau untuk Holland ini daun gede seperti ini, per daun itu masih di angka ya 900.000 sampai 1 juta itu per daunnya. Nah, kapan hari kami berhasil mendapatkan 1 daun Holland ya Variegata hanya dengan 200.000 saja. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda bisa menghadiri kontes-kontes tanaman hias. Kenapa kok di tempat kontes tanaman hias Anda bisa mendapatkan harga murah? Karena di sana biasanya akan diadakan lelang. Dan untuk lelang tanaman hias itu pasti harganya di bawah pasaran. Kayak gitu. Dan kalau Anda ingin mengikuti lelang, tentu ada strateginya. Kalau di offline, di tempat kontes tanaman hias, Anda silakan ngebid ya di saat tanaman keempat ke atas ya. Karena apa? Karena orang-orang yang lain itu uangnya sudah keluar di tanaman nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Biasanya tanaman nomor 4, 5, 6 itu agak lesu, agak loyo. Jadi di tengah-tengah itu orang-orang udah males ngebid. Nanti agak belakang orang-orang mau ngebid lagi. Jadi orang-orang itu pada rebutannya itu di depan dan rebutannya di belakang. Itu untuk offline ya. Kalau di tempat kontes tanaman hias atau di pameran tanaman hias dan lain sebagainya. Itu cara pertama. Ya, jadi kalau Anda mau ikut lelang, lelanglah di tempat kontes, lelanglah di offline, tapi ya ada waktunya di nomor 4, 5, 6 lah. Habis itu nanti belakang pasti mereka ngebid lagi. Di tengah-tengah itu ya Anda bisa memperkirakan kalau ada 10 tanaman ya tengah-tengah di antara 10 tanaman. Kalau ada 20 tanaman, tengah-tengah di antara 20 tanaman itu. Itu kalau dari offline. Nah, biasanya Anda juga sering kan mengikuti live sale tanaman hias yang juga ada lelangnya. Dan untuk live lelang di Instagram, di Facebook seperti itu ada caranya. Kalau mau ikut live lelang di online, Anda wajib ikutnya itu ketika tanggal tua. Jadi tanggal 20 ke atas. Di saat orang-orang itu kehabisan uang bulanan, nah disitulah Anda silakan ikut lelang. Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 20 Anda bisa keep dulu uang Anda. Tahan dulu, sabar dulu. Mungkin keluar ada yang sangat menor, keluar yang sangat bagus. Ya namanya juga kehidupan ya. Kadang-kadang ada bagus tapi ternyata di belakang ada yang lebih bagus. Jadi sebaiknya kita sabar saja sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di tanggal 20 ke atas ada live lelang tanaman hias yang menor, yang mewah tapi harganya murah. Sebenarnya bukan murah, tapi kita mencari celah di mana pesaing lelang itu sedikit. Jadi tadi saya cerita kami dapat ya Monstera Holland yang harganya 1 jutaan per daun
dapat harga 200.000. Kenapa? Karena kita lelang, kita ikut lelang ya, lebih tepatnya ikut lelangnya orang lain ketika tanggal tua. Dan itu tidak hanya sekedar tanggal tua teman-teman. Ketika Anda lelang di live lelang, itu kan kelihatan berapa banyak pesertanya. Nah, kesempatan besar adalah semakin sedikit peserta semakin menang. Kebetulan kemarin saat kami ikut lelang, itu pesertanya itu hanya ada 14. Nah, dari 14 peserta itu kita amati dulu. Di lelang satu, lelang kedua itu kita amati dulu. Ada berapa orang yang ngebid. Ternyata ada 3 orang yang dalam 3 kali live lelang mereka selalu ngebid, selalu berlomba-lomba ya. Nah, itu kita jadi ngukur. Ternyata dari 14 orang, 3 orang yang ngebid. Jadi pesaing kita ternyata bukan 14, pesaing kita cuma 3 orang itu. Nah, ketika tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3 mereka itu berebut untuk dapetin tanaman yang tadi yang sebelumnya, mereka ngeluarin uang lebih mahal ya, lebih mahal. Nah, ketika keluar tanaman ketiga itu 1 daun dan baru ada mata tunas, kayaknya mereka mulai bad mood ya. Ketika mereka sudah jenuh ikut lelang sebelumnya, sudah berlomba, ternyata yang dapat sudah keluar uangnya, yang belum dapat sudah jenuh, sudah bad mood. Jadi mereka nggak lelang lagi. Nah, di situ kita bermain. Jadi yang perlu kita perhatikan nomor 2 adalah jumlah orang yang ikut live lelang. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah jumlah orang yang ikut ngebid di lelang itu sebelumnya ya. Kalau ternyata dari 14 orang 10 yang ngebid, ya kami nggak akan ikut di bid berikutnya. Nah, begitu juga dengan orang yang ngelelang. Biasanya ketika di lelangan pertama yang ikut cuma 3, di lelangan kedua yang ikut cuma 3, di lelangan ketiga yang ikut juga cuma 3. Biasanya orang yang ngelelang frustasi juga, sehingga mereka bikin peraturan baru yang asal. Misalnya adalah, yaudah deh, siapa cepat dia dapat OBNB langsung close. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu siap-siap tuh OBNB langsung close. Jadi open bid sama next bid langsung close. Kita tunggu aja berapa. Ternyata misalnya dia nyebutin OB 100.000, NB 100.000 langsung close. Kenapa? Karena orang yang ngelelang itu kan butuh interaksi ya dengan para peserta lelang. Jadi sesekali pasti mereka mengeluarkan hal-hal yang mustahil seperti itu. Dan itu kita sering banget mengikuti live lelang yang demikian. Ya udah, kita pasti menunggu momen-momen seperti itu. Kenapa kita tidak terburu-buru? Karena tanaman kita juga sudah banyak. Ya, bagi teman-teman yang tanamannya masih sedikit, yaitu harap bersabar ya. Harap punya seni sabar, punya seni menunggu, punya seni tidak terburu-buru kayak gitu. Nah, tapi ya perlu diperhatikan hal yang demikian ya, nomor di cara lelang secara online itu tidak mungkin teman-teman dapetin di Varigata Mewah. Karena kami biasanya melakukan itu untuk membeli, sehingga kalau kita menjual kita tidak akan melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana? Sharing kami bermanfaat kan ya? Mudah-mudahan teman-teman semua yang nggak punya uang ya, yang uangnya terbatas pun bisa memiliki tanaman hias yang super mewah dengan harga yang super murah. Coba saya tunggu di kolom komentar siapa saja yang punya cara lain untuk mendapatkan tanaman hias yang super mewah dengan harga super murah. Barangkali Anda punya strategi lain yang bisa kami tiru. Nah, kita kan tidak ada salahnya ya untuk berbagi informasi, tidak ada salahnya untuk sharing ya. Maka tolong deh yang punya jurus khusus juga, punya jurus yang bombastis juga, silakan sharing di kolom komentar. Mari kita berburu tanaman hias super mewah dengan harga super murah. Nah, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.